Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam pembahasan dan kajian ilmiah dalam pembahasan muamalat bersama Ustaz Dr. Erwandi Tirmidzi hafizahullahu taala. Pembahasan dan kajian merujuk kepada kitab Syarah Umdatul Fiqih, dan kita akan lanjutkan pembahasan yang sebelumnya kita awali juga di sebelum Ramadan, yaitu pembahasan bab waris. Insyaallah kita akan masuk ke dalam babul hajab, dan kami memberikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat fillah untuk bisa bersoal jawab dan bertanya perihal pembahasan pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di line telepon 021 823 6543 seputar permasalahan waris dan hal-hal yang berkaitan dengan muamalat. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian di pagi ini. Kami persilakan kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah sebelumnya kita membahas siapa saja para ahli waris laki-laki atau perempuan bila seseorang wafat, dan kita jelaskan dari dalil-dalil Al-Quran semuanya tentang hal tersebut. Bila seseorang wafat dan semua ahli warisnya hidup, apakah semuanya dibagi rata kepada semuanya atau seperti apa, atau semuanya mendapatkan atau seperti apa? Disinilah pentingnya pembahasan bab al-hajab. Ternyata tidak ada beberapa para ahli waris yang terhalangi sehingga dia tidak lagi menjadi statusnya ahli waris karena ada penghalang tersebut. Ini dinamakan dengan bab al-hajab, pembahasan tentang al-hajab. Bagaimana dan siapa saja yang menghalangi dan siapa yang terhalangi dalam pembagian waris ini, inilah pembahasan kita pada kali ini. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala babul hajab. Yaskutu waladul abawain bithalathatin. Saudara kandung dinyatakan gugur pada 3 keadaan, ay al-ikhwa al-asyiqa wal akhwatu syaqiqat, yaitu saudara sekandung dan saudari sekandung. Bithalathatin bil ibn wa banihi wal abi, yaitu dengan jika mayit meninggalkan anak laki-laki, anak dari anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan ayah. Liqaulihi ta'ala yastaftunaka qulillah yuftikum fil kalalah in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagian saudara perempuannya itu separuh dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak.
Faqtadatil ayatu annahum la yarithuna ma'al walid wal walad. Maka ayat ini memberikan konsekuensi bahwa mereka tidak mendapatkan hak waris bersama apabila ada ayah atau anak laki-laki. Li'anal kalalata fi qaulihil jumhur man la walid lahu wala walad. Karena makna dari kalalah berdasarkan tafsir jumhur memaknai yaitu mayit yang tidak meninggalkan walid yaitu ayah dan juga anak laki-laki. Wa hakahu ba'du ahli ilmi ijma'an. Bahkan sebagian besar pendapat pada ahli ilmu bahwa ini merupakan ijma'. Wa hadzal hukmu mujma' alaihi baina ahli ilmi, dan ini menjadi ketetapan ijma' di antara kalangan ahli ilmu. Nah, ya. Pertama, muallif mengatakan siapa saja yang gugur, yang terhalangi, yaitu anak dari ayah dan ibu, yaitu saudara-saudari yang seayah seibu dengan si mayit. Siapa yang menggugurkan mereka? Bila mayit ketika wafat ada anak laki-laki dan ke bawahnya ada juga cucu dari anak laki-laki. Maka bila dalam kasus waris anak laki-laki masih hidup atau anak laki-laki sudah wafat tapi ada cucu laki-laki dari anak laki-laki masih hidup, dan si mayit ada saudara-saudari yang masih hidup sekandung, seayah seibu, maka saudara-saudari yang seayah seibu ini tidak mendapatkan hak waris, terhalangi dengan keberadaan anak laki-laki dan anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Begitu juga bila si mayit wafat, ayahnya masih hidup, maka saudara kandung dan saudari kandungnya tidak mendapatkan waris, terhalangi untuk mendapatkan hak waris. Apa dasar hal ini? Firman Allah Azza wa Jalla, "Istaftunak." Mereka meminta fatwa kepada Muhammad tentang kalalah. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah, hai Muhammad, Allah yang langsung memberikan fatwa kepada kalian. Apa bunyi fatwa dari Allah? Bila seseorang wafat dan dia tidak memiliki anak laki-laki dan turunan ke bawahnya termasuk masih anak, dan dia memiliki saudari kandung, maka saudarinya mendapatkan setengah hartanya. Bila yang wafat adalah seorang perempuan dan dia tidak memiliki anak kandung, anak laki-laki kandung, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak ada, ya, maka saudara kandung dari perempuan yang meninggal ini mengambil seluruh hartanya. Karena itu para ulama mengatakan, dan ini mazhab dalam Hanabilah, bahwa ketika saudara mendapatkan hak waris penuh seluruh harta dari saudarinya bila saudarinya wafat dan tidak punya anak, ya, maka ketika dalam hidupnya, wa 'alal warithi mithlu dzalik, kata Allah mengatakan para penerima warisan juga begitu ketika hidupnya. Ketika hidupnya, bila seorang perempuan berkekurangan, qadarullah, suaminya tidak memiliki biaya yang cukup untuk kehidupan pokoknya, mungkin pendapatannya di bawah UMR sehingga tidak cukup untuk biaya kehidupannya, maka saudara laki-laki berkewajiban memberikan nafkah saudarinya ini, dengan syarat saudaranya ini memiliki kemampuan lebih dari kebutuhannya. Umpamanya saudaranya
memiliki gaji 3 kali, memiliki pendapatan 3 kali UMR atau 4 kali UMR. Kebutuhannya paling 2 kali UMR, masih ada sisa 2,5 atau 1/4. Qadarullah, saudari kandungnya memiliki suami yang kebutuhan, yang pendapatannya kecil tadi, dan kurang untuk uang kontrak rumah, untuk makan dan seterusnya. Maka saudaranya ini berkewajiban. Bila dia tidak tunaikan, tentu kalau dalam pemerintahan Islam dia bisa datang ke mahkamah syariah. Saya tidak tahu kalau di pengadilan agama negara kita, bisa datang ke mahkamah syariah, ke pengadilan, menuntut saudaranya tidak memberikan nafkah kepadanya, padahal suaminya tidak berkecukupan. Ya, atau kondisinya janda dan tidak memiliki kecukupan warisan dari suaminya, maka bagi saudaranya wajib memberi nafkah. Akan tetapi kalau saudarinya ini sudah tercukupi kebutuhan pokoknya oleh suaminya, maka saudara laki-lakinya tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah, atau saudara laki-lakinya pun pas-pasan, tidak kurang dan tidak berlebih untuk dirinya dan nafkah anak istrinya, maka dia pun tidak ada kewajiban. Wa yaskutu waladul ab, dan saudara sebapak juga gugur pada al-ikhwa li'ab wal akhwatu li'ab, yaitu saudara seayah dan saudari seayah. Maka mereka gugur juga biha ula'i thalatha, dengan 3 keadaan di atas. Lil ayati sabiqah, sesuai dengan dasar ayat yang tadi disebutkan. Fahiya tashmulul ikhwa al-ashiqa wal ikhwa li'ab bi ijma'i ahli ilmi. Maka itu mencakup saudara sekandung, demikian juga saudara seayah, berdasarkan ijma' para ulama. Wa yaskutuna aidan bil akhi minal abawain, dan demikian juga gugur bil akhi minal abawain, yaitu dengan saudara sekandung. Lima ruya an Ali radhiyallahu anhu annahu qala, sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana ayana bani yatawarasuna duna bani alat. Bahwasanya Ali radhiyallahu taala anhu berkata bahwa saudara-saudara kandung saling mewarisi lain halnya dengan saudara-saudara yang tidak sekandung. Wa hadza kulluhu mujma' alaihi baina ahli ilmi, dan ini semua berdasarkan kesepakatan ijma' para ulama. Ya, kita sudah membahas saudara sekandung, seayah seibu dengan yang meninggal. Sekarang saudara dan saudari yang seayah saja namun beda ibu dengan yang meninggal. Bagaimana? Sama. 3 tadi, anak laki-laki, cucu laki-laki dan anak laki-laki, dan keberadaan ayah. Bila salah satu ini ada, mereka pun tidak dapat. Namun ada tambahan lagi, bila saudara kandung ada, ya, mereka juga tidak dapat, karena posisi mereka di bawah saudara kandung. Baik. Dan ini ijma' para ulama dalam hal ini. Wa yaskutu waladul ay al-ikhwah li wal akhwatu li ab. Maka demikian wal akhwatu li sahih. Di sini misalnya. Baik, saudara seibu gugur pada yaitu al-ikhwah li saudara laki-laki seibu, demikian juga saudara perempuan seibu, bi arba'atin, yaitu dengan 4 keadaan. Bil waladi dzakaran aw unsa wa waladul ibn. Itu yang pertama, dengan anak laki-laki, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Yang kemudian yang kedua waladul ibn, yaitu dengan cucu. Dzakaran aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wal ab wal jad. Dan yang ketiga ayah, yang keempat kakek. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana rajulun
yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Dan apabila seorang wafat meninggalkan kalalah atau wanita atau perempuan, walahu akhun yang memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan 1/6. An-Nisa ayat 12. Faqadat al-ayatu annahum la yarithuna mal walid wal walad. Maka ayat ini berkonsekuensi bahwa mereka tidak mewariskan apabila pada kondisi adanya ayah dan anak laki-laki. Li'anal kalala fi qaulihil jumhur man la walid lahu walad. Karena kalala sesuai dengan makna jumhur adalah mereka yang tidak memiliki ayah dan juga tidak memiliki anak laki-laki. Wa hakahu ba'du ahli ilmi ijma'an kama sabaq. Dan para ulama para ahli ilmu mengatakan bahwasanya ini merupakan ijma' sebagaimana tadi disebutkan. Wa hadza kulluhu mujma'un alaihi baina ahli ilmi. Dan ini semua ijma' berdasarkan pendapat para ulama. Naam. Ya. Sekarang saudara seibu namun beda ayah. Allah berikan perlakuan dalam pembagian waris berbeda. Aturan yang buatkan Allah berbeda dengan sekandung dan seayah. Ya, Allah Maha Adil. Ini kenapa? Karena yang seibu tidak saling bertanggung jawab. Kalau tadi saudara seayah seibu, ketika saudarinya dalam kondisi berkekurangan dan dia berkelebihan, saudarinya bisa dan dia tidak dicuekin oleh saudara sekandung dan seayahnya. Dia bisa adukan ke pengadilan, dia menyatakan, dia somasi, wahai Tuan Qadi, saya hidup berkekurangan, saudara saya sekandung atau yang seayah itu alhamdulillah hidup berkelebihan, tapi mereka tidak pernah memperhatikan saya, memberikan nafkah saya. Ya. Maka qadhi bisa memanggil saudara kandung dan saudara seayah tadi, mengatakan berapa kebutuhan kamu bulanan, kekurangannya umpamanya 5 juta. Setiap bulan kamu yang sekandung berapa orang jumlah mereka bagi. Ada juga yang seayah mereka bagi. Mereka ada 5, masing-masing kelas 1 juta, kirimkan ke adik seayah, saudari seayah ibu kalian ini. Bila tidak, kalian saya penjarakan. Ya. Tapi kalau dia dengan laki-laki ini hanya hubungan satu ibu, beda ayah, maka dia tidak saling bertanggung jawab. Ya, dia tidak saling bertanggung jawab. Bila seorang wanita hidup berkekurangan datang kepada pengadilan dan menyampaikan kepada qadhi bahwa dia memiliki saudara seibu yang berkecukupan, sedangkan wanita yang mengadu ini berkekurangan, qadhi tidak bisa memaksanya. Ya. Karena itu perlakuannya beda, tidak 2:1. Yang tadi antara saudara-saudari seayah dan seibu atau yang seayah saja dalam warisan, mereka sebagai asabah nanti 2:1. Yang saudari seibu tidak, bagi rata. Ya. Jadi agama Allah sempurna. Banyak orang menuduh Islam mendiskreditkan, mendiskriminasikan perempuan. Di mana di dalam ketentuan aturan waris, perempuan cuma dapat 1, laki-laki dapat 2. Tidak, ini Anda salah memahami aturannya. Allah hanya memberikan 2:1 bagi laki-laki yang dia berkewajiban memberi nafkah kepada yang perempuan, seperti ayah dengan ibu 1:2, anak laki-laki dengan anak perempuan, maka laki-laki membiayai hidup anak perempuan dalam keadaan sulit. Ya,
1:2. Saudari dengan saudara 1:2, yang seayah saja atau seayah seibu. Tetapi ketika mereka hubungannya melalui ibu tidak saling bertanggung jawab, Allah bagi rata. Ya, Allah mengatakan, bila wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu ukhtun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Jika laki-laki itu wafat dan dia diwarisi dan dia statusnya kalalah, ya, atau yang wafat seorang perempuan, ya, yang laki-laki wafat ini memiliki saudara seibu atau saudari seibu, maka masing-masing mereka baik laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan 1/6. Kalau jumlah mereka lebih dari 1-2 orang umpamanya, 1 saudari seibu, 1 saudara seibu, mereka bagi rata 1/3, atau berjumlah mereka 4 atau 5, 1/3 tadi mereka bagi 5. Ya, keadilan Allah. Terkadang kemampuan Anda manusia memahami aturan Allah tidak sampai karena keterbatasan, lalu dia menuduh Allah tidak adil. Ya, yang zalim adalah manusia. Allah sifati manusia dengan zaluman jahula. Sudahlah zalim, bodoh lagi. Sedangkan Allah sifati dirinya aliman hakima, maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka ketika kita menemukan sesuatu sepertinya berbeda dengan kaidah umum, jangan salahkan ketentuan Allah. Pelajari dengan baik, tanyakan kepada ahlinya. Yang bodoh adalah Anda, yang zalim adalah Anda, lalu Anda tuduhkan kepada aturan Allah Jalla fi'ula. Maka saudara dan saudari yang satu ibu beda ayah, mereka gugur dengan 4. Pertama tadi, kalau yang saudara seayah dan seibu atau seayah saja dengan hanya anak laki-laki, tidak anak perempuan. Kalau ini dengan anak laki ataupun perempuan, dia gugur. Begitu juga cucu dari anak laki-laki, baik cucu itu laki ataupun perempuan. 2. Kemudian gugur dengan adanya ayah. Gugur dengan adanya kakek, ayah dari ayah. Ya. 4 yang menggugurkannya. Dan ini ijma' para ulama. Nah, wa yaskutul jaddu bil abi, dan kakek gugur atau terhalangi dengan adanya ayah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, u'tul fara'idha li ahliha, fama baqiya fahuwa li ula rajulin dzakar. Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya. Muttafaqun alaihi. Wal abu aqrabu minal jadd, dan ayah lebih dekat jalurnya daripada kakek. Fayakunu ahaqqu bil irthi minhu, wa hadha mujma'un alaihi baina ahli ilmi. Dan ayah lebih berhak dalam hal waris dari kakek, dan ini menjadi kesepakatan atau ijma' di kalangan para ulama. Nah, bila seseorang wafat, ayahnya masih hidup, ayah dari ayahnya atau kakek dari jalur ayahnya pun masih hidup, apakah ayah dan kakek sama-sama dapat? Jawabannya tidak. Hanya kakek gugur dengan keberadaan ayah. Ya. Walaupun Allah menyatakan bahwa kakek itu pun sama dengan ayah. Millat abikum Ibrahim, agama ayah kalian Ibrahim.
Padahal antara Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim ada lebih 21 kakek. Ya, tapi Allah namakan itu ayah. Cuman ayah jauh. Ya. Maka bila ayah yang dekat, kakek hidup, ayah masih hidup, ya, ayah langsung kepada anak yang wafat ini. Sedangkan kakek ada perantaranya itu ayah. Maka kakek gugur. Dan ini ijma' para ahli ilmu. Wa yasqutu kullu jadin biman huwa aqrabu minhu. Dan kakek begitu pula taib wa kullu jadin biman huwa aqrabu minhu, dan setiap kakek gugur atau terhalangi dengan yang lebih dekat dari jalurnya dengan mayit. Lima sabaqa dzikruhu fil mas'alati sabiqah, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada permasalahan sebelumnya, dan ini menjadi ijma'. Alhamdulillah. Ya, artinya seseorang hidup, ya, ayahnya sudah wafat, kakeknya namanya Umar masih hidup. Ya, Umar ini ayahnya adalah Amir, masih hidup juga. Apakah mereka bagi dua yang 1/6 ini, atau seperti apa? Tidak. Yang jauh Amir terhalangi, Umar yang dapat. Ya. Karena Umar dengan yang meninggal cuma satu orang jaraknya, itu anaknya, ayah dari si mayit. Sedangkan Amir 2 jaraknya. Maka yang satu si Umar lebih dekat, dia yang dapat, si Amir tidak dapat. Ya. Selesai bab hajab, halang yang menghalangi ahli waris yang lain. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair, barakallahu fikum Ustaz. Dan pemirsa pendengar Radio Roja, demikian pembahasan berkaitan dengan bab penghalang atau yang menggugurkan ahli waris yang lain sesuai dengan ketentuan syariat dan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Kita membuka sesi soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar permasalahan ini, silahkan di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan via telepon. Silakan bagi yang ingin bertanya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Sri dari Padang. Dari Padang. Ibu Sri, silakan pertanyaannya. Mau tanya nanti kalau ahli waris saya bagaimana tuh Ustaz? Sekarang saya punya ibu satu, kemudian saudara laki-laki yang seayah 2, dan saudari perempuan yang seayah 4. Suami tidak ada, anak tidak ada Ustaz. Masya Allah. Ulangi, ibu masih hidup? Iya. Tidak, sudah meninggal. Ibu masih meninggal. Ayah? Ayah sudah meninggal. Yang masih hidup siapa? Kakek masih hidup? Tidak Ustaz, sudah meninggal. Anak memang tidak punya? Tidak. Saudara, saudari ada? Yang kandung si ibu si bapak tidak. Dan yang tadi yang Sebentar. saya Yang kandung saudara yang seayah si ibu berapa? Tidak ada, Ustaz. tidak ada Ustaz. Yang seayah saja? Saudara laki-laki 2, Saudari perempuan? 4. 2 saudara seayah. Orang tua ibu sudah wafat ya, Bu? Yang saudari si ibu nggak ada? Ibu tidak ada, tapi ibu masih ada. Ibu saya masih Ibu masih ada, Ustaz. Oke, baik. Ibunya, orang tua ibu masih ada? masih. Baik, ibu. Nah, Ibu. nah. Ibu karena ada saudara-saudari lebih dari 1, ya, maka dia mendapat 1/6. Kalau tidak, dia mendapat 1/3. Ini ibu mendapat 1/3. Ini semua mendapatkan sisa 1/2. 1/2. Maka pembagian hartanya, harta dibagi 3. Nah, Untuk ibu 1, untuk ini 2. 2 akan dibagikan saudara 2 bagian.
2 dikali 2, 4. 4 tambah 4, 8. 2 akan dibagi 8 berarti ada pecahan. Nah. Agar tidak ada pecahan, 8 ini kita kalikan ke 3. Hasilnya 24. Ya, maka semuanya yang ini, 2 ini yang untuk saudara saya masing-masing indikan 2 bagian dia, berarti 4. 2 kali 2, 4. Yang saudari 2. Yang ibu 8 dikali 1, 8. Coba kita hitung 8, 10. Pas Ustaz? Iya Ustaz. 10, 12, kemudian 14, 16, 20, 24. Maka seluruh harta Anda bila Anda wafat dibagi 24. Bila komposisinya masih seperti ini Ibu ya, kita tidak tahu. Kemungkinan ibu Anda wafat dahulu, atau saudara-saudari Anda ada yang wafat, mungkin akan berubah lagi. Ini andai sekarang kasusnya terjadi umpamanya seperti ini pembagian warisnya. Dibagi 24 bagian harta Anda. Cukup jelas Ibu Sri? Baik, alhamdulillah. Nanti bisa dilihat kembali rekamannya Ibu ya. Ayah, jazakillah khair barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, masih putar permasalahan waris. Kita angkat kembali penanya selanjutnya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, anak Abu Wais di Surabaya. Abu Wais di Surabaya. Silakan, akhi. Ustadz, mau tanya Ustadz. Ini saya kan ada 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Untuk hitungan Apa itu anak 3 orang? Ayah Anda atau diri Anda yang punya anak, atau ayah ibu Anda punya anak? Saya anak dari ibu yang sudah meninggal. Nah, itu ada bersaudara, 3 laki-laki, 1 perempuan. Sebentar. Ibu ketika wafat, suaminya masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Ayah ibunya masih hidup? Ayah ibunya sudah meninggal juga, Ustaz. Ya, ada anaknya, ya, walau dari satu suami atau beda suami, tetap anaknya. Betul. Ya, ada berapa yang laki-laki, berapa perempuan? Laki-laki 3, perempuan 1, Ustaz. Ya. Nah, ini gampangannya warisannya mungkin hanya 1 rumah. Ya. Jadi hitungannya berapa, Ustaz? Sama apa boleh, Ustaz, kalau rumah ini kalau belum dibagi warisannya itu dipakai kayak dikontrak dulu, terus nanti hasilnya mungkin dibagi dulu, boleh nggak, Ustaz? Yang Anda maksud dibagi adalah eksekusinya kan ya? Ya betul, Ustaz. Adapun hak kepemilikan aset itu berpindah secara otomatis. Mau diakui legal, tidak diakui legal, berpindah kepemilikannya secara otomatis berdasarkan firman Allah, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah telah mewasiatkan kepada kalian bila kalian wafat memiliki anak-anak, maka anak laki-laki kalian mendapatkan 2 bagian, anak perempuan kalian 1 bagian. Maka rumah tadi anak laki-laki 3 berarti 2, 2, 2, 6. Anak perempuan 1 orang 1. Berarti dia terbagi 7. Mau dijual, mau disewakan, mau ditempatin, itu milik 7 orang. Milik 7 bagian, maaf. Milik 7 bagian. Sama seperti aset perusahaan dan seterusnya. Milik 7 saham orang. 7 saham dengan 4 jiwa. Maka bila umpamanya disewakan, sewanya umpamanya 7 juta per tahun. Anak laki-laki menerima 2 juta, 2 juta, 2 juta, perempuan 1 juta. Itu kalau ada manfaat. Sebaliknya bila ada risiko, la qadarallah, ya,
rumah yang disewakan tadi butuh umpamanya septic tank penuh atau atap ada yang bocor dan seterusnya, butuh perbaikan umpamanya 700.000, maka yang laki-laki membayar 200.000, perempuan hanya 100.000 saja. Kalau ditempati oleh salah seorang dari 4 jiwa tadi, bila menempati anak laki-laki, hak dia hanya 2/7. Maka dia sepakati dengan saudara-saudarinya berapa harga pasar, kemudian yang 5 bagian dia bayarkan, yang 2 tidak perlu dibayar karena haknya dia di situ 2/7. Kira bisa difahami. Nah, cukup jelas Abu Uwais ya? Ya, sudah paham Ustaz. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair. Wa iyyakum barakallahu fiik Abu Uwais. Alhamdulillah, dari Surabaya sudah terjawab. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Bagian yang baru bergabung masih dalam pembahasan bab waris. Baik, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Sabrina. Di mana Umu Sabrina? Ya, jadi saya mau tanya Baik. terkait zakat Pak Ustadz. Iya, Silakan. Jadi saya itu kebetulan dan suami saya sama-sama bekerja. Dan kita tuh sudah dari dahulu tuh berzakat. Namun mungkin ada hal yang sedikit berbeda pemahamannya. Bahwa kita sudah memenuhi, nisab. nisab sudah lebih dari 1 tahun. Dan ketika 1 tahun itu misalnya sudah lebih dari nisab, itu jumlahnya itu kita ingat itu yang pada saat itu kita mau bayar, apa ketika kita jumlahnya sudah 1 tahun? Enggak, betul saldo akhirnya. Saldo akhirnya pada saat kita mau bayar ya Ustaz? Ya, pada saat jatuh tempo pembayaran, bukan kita mau bayar. Kalau ibu maju, ibu mundur, enggak, itu yang dilihat pada saat jatuh tempo haulnya. Umpamanya haulnya harta sampai ini yang sampai nisab itu di tanggal umpamanya 12 Rabiul Awal. Maka setiap 12 Rabiul Awal Anda lihat harta Anda. Pokoknya 12 Rabiul Awal tahun ke depan 1448 umpamanya ada 1 miliar, berarti 25 juta yang Anda keluarkan. Walaupun sekarang umpamanya punya 2 miliar, tapi kemudian Anda berikan hibah kemana-mana, ke saudara, ke saudari, wakaf kemana, ya, maka tinggal saldo bersihnya lagi 1 miliar di Rabiul Awal tanggal 12. Itu yang Anda zakatkan. Atau sebaliknya, bertambah. Ya, bertambah dia menjadi 2 miliar pada saat itu, maka yang Anda zakatkan 50 juta. Cukup jelas Ibu Sabrina? Baik, jelas Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah. Maka kewajiban zakat itu harta berlebih. Ya. Jadi bukan harta Anda. Tidak ada orang yang rugi dengan zakat, karena dia kebutuhan 1 tahun Anda sudah terpenuhi. Nah, Masih ada saldo sisa. Ini kan berarti uang nganggur. ya. Ya, itu yang terkena zakat. Bukan ketika terima 1 miliar langsung zakat, enggak. Sehingga zakat tidak memberatkan. Beda dengan yang lainnya seperti pajak dan lain-lain. Nah, Masya Allah. Demikian Ibu Sabrina, tambahan faidah dan juga bagi yang lain, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali, masih di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan, sudah masuk, akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Royan di Jakarta, Ustaz. Baik, Abu Royan, silakan pertanyaannya. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Saya punya kerabat keluarga, sudah sepuh, waktu meninggal usianya sudah 80 sekian tahun. Dia sudah tidak ada orang tuanya. Kemudian anak-anaknya itu hanya perempuan saja Ustaz. Kalau tidak salah 2 orang. Dia masih punya
saudara sekandung laki-laki, Ustaz. Itu pembagiannya seperti apa, Ustaz ya? Dia masih hidup kan atau sudah wafat? Sudah wafat, Ustaz. Sudah Oh, wafat. iya. Sekarang statusnya sudah wafat dan kemarin keluarganya sempat bertanya pembagiannya bagaimana karena tidak punya anak laki-laki, Ustaz. Ya. Berapa ayah ibunya sudah wafat juga? Sudah, Ustaz. Ya. Anak perempuannya berapa orang? 2 orang, Ustaz. 2 anak perempuan. Mau ditampilkan admin? Nah, Ya, Punya 2 saudara sekandung laki-laki 1, Ustaz. saudara sekandung. Istrinya masih hidup ketika dia wafat? Ini perempuan, Ustaz. Perempuan. Suaminya masih hidup? Sudah tidak ada, Ustaz. Saudara sekandungnya berapa orang? 1 orang. Laki-laki, Ustaz. Ya, saudara kandung. Maka pembagian warisnya 2 orang anak perempuan mendapatkan 2/3. 2/3, Ustaz. Ya, saudara kandung tadi yang dikatakan oleh Allah, wa huwa yarisuha. Dia mewarisi seluruhnya atau sisanya. Dia berarti mengambil sisa. 1/3 berarti, Ustaz ya. Ya, sisa ada 2/3, ya 1/3 betul. 3, 2, 1. baik, cukup jelas, Akhi. Baik. Boroyan. Baik, Ustaz. Jadi yang 2/3 untuk anak-anak perempuan yang 2, nanti sisanya untuk saudara sekandungnya, Ustaz ya. Ya, Laki-laki, Ustaz. berarti 3 jiwa tadi masing-masing dapat 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. 1/3, Ustaz ya. Baik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa jazakumullah khair, akhi. Barakallahu fikum. Nah, kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat pertanyaan pesan chat WhatsApp. Baik. Nah, halo. Silahkan, sudah masuk kembali. Iya, silakan Umu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya dengan Ummu Sofia di Bogor. Baik, silakan Umu Sofia pertanyaannya. Misalkan seorang istri mempunyai tabungan emas, dia beli dari hasil tabungannya dia sendiri. Sebentar, Kemudian- tabung emas yang dimaksud apa? Beli emas disimpan gitu di rumah gitu. Iya betul, Ustaz. Jadi dia setiap punya tabungan, dia beliin emas. Terus Emasnya emas mulia ya, Ustaz, LM. ya, Kemudian, tapi setiap tahunnya itu yang bayar zakat suaminya. tapi istrinya berniat apa tidak? Mohon maaf, gimana, Ustaz? Kan yang bayarin suami. Pada saat suami bayarin, dia ngomong ke istrinya setuju atau tidak? Setuju. Ya, kalau setuju, tinggal dia berniat. Karena syarat menjadi rukun dalam zakat pada saat mengeluarkan berniat. Oh, Ya. ya. Memang suami yang menyerahkan kepada fakir miskin atau kepada lembaga amil zakat yang resmi atau kepada Basnas, Anda tapi niatkan itu zakat saya. Ya. Kemudian untuk kepemilikan emasnya itu milik istrinya atau milik suaminya ya, Ustaz? Tadi itu dana Anda dari mana tadi? Dana hibah dari suami, Ya, nafkah dari suami, atau uang rumah tangga milik bersama? jadi setiap bulan suami itu ngasih uang. Nah ini pokoknya dikelola lah, mau buat apa aja terserah gitu. Nah Bukan biaya makan kebutuhan rumah, bukan? sisa dari kebutuhan rumah itu. Cuman suami sudah mengikhlaskan untuk Anda. Ya, jadi terserah mau diapain sisanya. Mau diapain sisanya, mau diambil pun boleh gitu. Iya, kadang kan istrinya itu ikut arisan. Tinggal tanyakan ke suami mau diapain itu, kalau saya ambil jadi milik saya boleh apa tidak? Boleh, kata dia, udah jadi milik Anda. Nah, terus emasnya itu tetap milik istrinya gitu ya, Ustadz? Tentu iya, kalau dia mengatakan boleh. Baik. Cukup Jadi untuk zakatnya tetap untuk zakatnya itu tidak masalah suami yang mengeluarkan gitu ya, Ustadz, tapi emasnya ini tetap milik si istri gitu ya, Ustadz? Betul. Ya.
Alhamdulillah. Ya jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Nah, wajazakallahu barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah terjawab. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Azmi izin bertanya, Ustaz, dalam permasalahan taukil fil bai' dalam jual beli emas, apakah diperbolehkan jual beli emas melalui perantara COD pakai ekspedisi yang sudah ada keterangan mengirimkan emas seperti ya beberapa ekspedisi yang mencantumkan hal tersebut, pengiriman emas. Lalu apakah sistem pembayarannya agar takobut harus melalui kurir tersebut atau bisa kita langsung kirim ke penjualnya selama barangnya masih dipegang dan kurirnya masih ada di tempat, Ustaz? Tadi dia menanyakan taukil fil bai'. Begitu? Ya. Berarti si kurir sebagai wakil penjual. Nah, Dia wakil penjual atau wakil menyerahkan? Kalau dia wakil penjual, penjual mengatakan, tolong antarkan dan akad jualkan sekalian dengan pembeli. Tidak ada kurir seperti itu. ya, Di dunia nggak ada. Pun walaupun dibilang begitu, kurir nggak berani. Pak, saya jual ya. Ya, enggak. Dia paling nganterin doang. Ya, dan diem aja dia. Ya. Maka, kecuali memang kurirnya kurir dari Anda sendiri, bukan ekspedisi. Itu bisa Anda ajarkan. Ini ketika saat ada orangnya, kamu akadkan, Pak, saya kurir dari perusahaan saya sendiri, perusahaan Mas X, ini saya jual ke Bapak atas nama perusahaan. Ya, bisa. Tapi kalau dalam ekspedisi dan kurir, itu Anda harus berakad lagi dengan si pembeli. Ketika sampai uang diterima dia hanya wakil menyerahkan emas dan wakil menerima rupiah. Tapi akadnya dengan pemilik emas pada saat itu juga. Ya, maka kurir Anda katakan dengan bergerak sampai saya perintahkan Anda untuk bergerak, meninggalkan tempat, karena saya berakad dulu. Ya, maka SOP-nya ketika kurir sampai, dia telepon si pemilik emas, Pak, saya sudah di sini dan sekarang saya sedang menyerahkan kepada pembeli, uang sedang saya terima. Ya, berikan handphonenya kepada pembeli, saya akan berakad. Lalu dia mengatakan, Pak, emas sudah di tangan Bapak? Sudah. Uang sudah di tangan kurir? Ya, itu sudah. Itu emas itu saya jual dengan rupiah Bapak yang diterima oleh kurir dari ekspedisi tadi. Ya, udah saya terima. Dengan demikian, baru Anda perintahkan si kurir bergerak meninggalkan tempat. Dan itu baru taukil saja. Itu yang taukil. Sahih. Taukil menyerahkan, tapi bukan taukil menjual. Sahih. Kalau judul dia taukil bil bai', itu belum terpenuhi saja. Tidak seperti itu. Nah, cukup jelas Ustaz. Demikian akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika ada seorang ayah wafat, beliau meninggalkan seorang istri, kemudian 6 anak perempuan, dan ayah rahimahullah memiliki 3 orang adik, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Pertanyaannya Ustaz, apakah saudara ayah ini yang 3 orang juga mendapatkan hak waris kami, ayah kami, dari ibunya ini di Tangerang? Saudara 3 orang? Saudara ayah, laki-laki 1 dan 2 perempuan. 2 saudari. Jawabannya iya. Istri dapat 1/8, 6 anak 2/3,
ini mereka mendapatkan sisa. Maka 8 dengan 3 PPK-nya 24. 24 bagi 8 kali 1, 3. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. 3 dengan 16, 19, sisanya 5. 5 dibagikan, saudara 1, 2, tambah 2, 3. Dibagi 3 bagian. 5 bagi 3 ada pecahan. 5, 3 dikali 24. Sama dengan 7, 2. 3 dikali 3, 9 per 7, 2, hak istri. Kemudian 3 kali 16, 48. Nah, 48 dibagi 6 bagian. Ini masing-masing 8. 8 per 72. Yang ini, yang saudara, satu orang 5, 10. Dia ada 2 bagian. Yang saudari masing-masing 5, 5. Masya Allah. Cukup jelas, alhamdulillah. Demikian ibu yang bertanya, Tangerang, semoga menjadi pencerahan dan ibu yang bermanfaat. Nanti bisa dilihat juga rekamannya dan dijelaskan hitungannya juga. Barakallahu fikum. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hilman di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, selama bulan Ramadan kemarin perusahaan tempat saya bekerja memberikan promo berupa minyak goreng kepada pelanggan yang melakukan transaksi pembelian barang ke perusahaan kami, Ustaz. Saya sebagai manajer cabang diamanahi oleh manajemen pusat untuk mengelola jalannya promo tersebut, mulai dari menghitung jumlah kebutuhan dan pengadaan minyak gorengnya, ya, merek, tempat belanja, dan sebagainya. Bagaimana hukumnya, Ustaz, jika setelah mengetahui berapa jumlah kebutuhannya, saya dan istri menggunakan uang pribadi kami membeli minyak tersebut sesuai kebutuhan dengan maksud mendapatkan keuntungan jual beli. Artinya perusahaan membeli minyak milik kami. Karena seluruhnya kendali ada di tangan saya, sehingga setelah minyak tersedia di rumah, saya hanya tinggal membawanya ke kantor dan menyerahkan nota yang saya dan istri buat kepada bagian administrasi perusahaan untuk minta pembayarannya. Nota tersebut sudah ditambah margin. Mohon pencerahannya, jazakumullah khairan. Ya. Seorang karyawan, dia adalah wakil dari perusahaan. Wakil tidak boleh melakukan transaksi kepada mewakil kecuali dia minta izin berakad. Ya. Anda diwakili orang menjual tanah. Anda lihat harganya miring sekali. Ya, lalu Anda bilang, Pak, ini ada yang beli, Anda kasih uangnya. Ternyata yang beli Anda. Itu tidak boleh. Atau Anda jual ke anak Anda atau ke istri Anda, orang-orang dekat Anda. Itu tidak boleh. Kalau Anda ingin membeli juga, katakan, Pak, saya yang membeli gimana? Ya udah, sama aja diskonnya, tidak masalah. Itu juga dengan kasus tadi. Pak, kalau saya yang masuk bagaimana? Ya, bolehkah dapat keuntungan? Ya, yang aturan biasanya dia malah mendapatkan sanksi dari perusahaan. Karena ini bagian bentuk korupsi ini. Dia merugikan perusahaan. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khair. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan terakhir via telepon di 0218236543 yang baru bergabung dalam pembahasan waris. Baik, kita angkat kembali. Halo. Saya mohon maaf terputus di 0218236543. Iya, halo. Baik, silakan, sudah masuk kembali, akhi. Nah, halo. Baik, terputus kembali. Silakan di 0218236543 seputar pembahasan waris, dan kita sudah masuk ke dalam bab penghalang warisan ya. Di kesempatan terakhir ini kita angkat kembali. Baik, halo. Baik, satu pertanyaan terakhir. Nah, sudah masuk. Halo. Silakan, akhi. Halo. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Zaki di Jakarta. Abu Zaki di Jakarta. Silakan Pak, pertanyaannya. Mau tanya Pak Ustadz,
kalau kita beli emas dengan sistem, halo? Iya, silakan. Ya, Dengan sistem kredit yang ada ditawari beberapa bank syariah, apakah boleh Pak Ustaz? Ya, pertanyaannya jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dan mensyaratkan menukar emas dengan perak harus tunai. Ini dua jenis. Satu jenis pertama uang emas, satu jenis kedua adalah uang perak. Dan itu Nabi terkadang mengatakan az-zahab bil fiddah, emas dengan perak. Bisa jadi uang, bisa jadi tidak berbentuk uang, bisa nanti berbentuk bongkahan. Dan itu yang disepakati oleh seluruh para ulama mazhab. Ijma' bahkan dinukil oleh seperti Imam Nawawi, Al-Buhuti dan lain-lainnya. Dan uang kartal itu turunan dari uang emas dan perak. Ya, seluruh dunia sebelum ada uang kertas, uang mereka adalah emas dan perak. Uang-uang kerajaan di Nusantara sebelum ada Indonesia adalah uang emas. Kalau ada penemuan uang kuno di Jawa, tertulis di situ Kerajaan Majapahit, ya itu emas, bukan kertas. Temukan uang di kerajaan Islam di Riau atau di Kalimantan, itu uangnya pasti emas, bukan kertas. Lalu bahkan di Eropa pun, di Amerika pun, uang adalah uang emas. Lalu perdagangan antar negara di bank sentral itu, ini saya baca beberapa referensi, itu namanya Bank Sentral Indonesia. Dia buat ruangan Amerika, Cina, Rusia, Arab Saudi, dan seterusnya. Ya. Indonesia membeli umpamanya minyak dari Arab Saudi sebanyak 10 kilo emas. Itu diangkat dari ruangan Indonesia 10 kilo emas pakai gerobak dipindahkan ke Arab Saudi. Ya, begitu. Kemudian dirubah menjadi rupiah, menjadi uang kertas masing-masing negara. Tapi pada awalnya orang nggak mungkin percaya emasnya diganti kertas. Ya, masa tanahnya dibeli dengan kertas, gedungnya dibeli dengan kertas, nggak percaya awalnya. Karena orang nggak percaya, dibuatkan di bawah setiap lembaran uang kertas, mau real, mau dolar dan lain-lainnya, maupun sterling, tertulis di situ dalam bahasa mereka masing-masing. Kalau dolar Amerika tentu bahasa Inggris, bahwa uang $1 ini atau $100 ini sama dengan emas sekian, dapat ditukar di seluruh bank sentral. Ya, sehingga baru orang mau menggunakan uang itu. Mereka bilang ini ada backup atau cadangan emasnya. Kemudian pada tahun 70-an Amerika melepas itu. Ya, maka dengan perjanjian Bretton Woods mereka melepas antara uang dicetak dengan emas. Kita tidak mempersalahkan sejarah, tetapi dari sini kita tahu bahwa uang kertas adalah representasi mewakili uang emas dan perak. Berarti dia jenis tersendiri. Karena itu para ulama dunia dalam fatwa-fatwa internasional, muktamar-muktamar internasional, mereka mengatakan bahwa uang kartal rupiah itu adalah jenis bagian dari uang sesungguhnya emas dan perak. Maka mereka membuat, karena seperti emas dan perak ditukar harus tunai, maka emas ditukar dengan rupiah juga harus tunai. Perak ditukar dengan dolar juga harus tunai. Perak ditukar dengan euro harus tunai. Ya, ringgit ditukar dengan emas harus tunai.
Itu kesepakatan ulama dunia. Tapi ulama Indonesia tampil beda. Dewan Syariah Nasional Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa boleh beli emas dan perak. Ya. Adapun ulama dunia mengatakan tidak boleh, dan bahkan di standar operasional air syariah, perbankan syariah di dunia, dinamakan bukunya Al-Ma'ir Syariah, Syariah Standar untuk produk lembaga keuangan syariah di dunia, dinyatakan di sana wala yajuzu ijra'ul murabahatil muajjalati 'ala adh-dhahabi wal fiddati wal umulat. Tidak dibolehkan menukarkan dengan cara menjual belikan dengan cara murabahah tidak tunai yang objeknya adalah emas atau perak atau uang kertas. Berarti kalau Anda beli tidak tunai dengan cara kredit tidak boleh menurut ulama dunia, tapi menurut ulama Indonesia boleh. Tinggal nanti di akhirat kalau ada malaikat bertanya, kau bikin riba? Anda katakan ulama kami Indonesia membolehkan. Ya, urusan masing-masing kita bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda timbang-timbang satu ulama Indonesia dengan ulama dunia, tentu lebih berat ulama dunia, ya akhi. Walaupun kebenaran tidak selamanya dengan banyak berbanding sedikit, tapi dalam kasus ini menjadi pertanda lebih kuat. Alhamdulillah itu. Jazakallah khair Ustaz. Demikian Abu Zaki, dan ini juga menjawab pertanyaan dari pesan chat WhatsApp yang menanyakan hal yang sama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga faidah. Jazakumullah khairan. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir, mohon maaf, dan sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian, silakan Ustaz. Ya. Khawani wa khawati fillah, maka aturan yang dibuatkan oleh para ulama ada yang terhalangi bila dalam pembagian harta waris seseorang wafat semuanya hidup. Dan aturan ini mereka syarikan, mereka ambilkan dari Al-Quran, dari firman Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dari akal dan kepala mereka. Semuanya dari firman Allah Azza wa Jalla. Maka mengikuti dan mempelajari ini sesungguhnya kita mempelajari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan demikian dapat kita pastikan bahwa pembagian warisan kita sesuai dengan apa yang Allah turunkan dalam kitabnya. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Tarmizi hafizahullahu taala pembahasan dari kajian kita pagi ini berkaitan dengan kitab waris, dan kita sudah sentaskan babul hajab, yaitu kondisi atau keadaan-keadaan di mana sebagian ahli waris terhalangi, tertutup dan tidak mendapatkan haknya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan bab asobat. Dan kami mengucapkan jazakumullah khairan pada seluruh ikhwan dan akhwat fillah yang ikut dalam kajian pagi ini, dan mohon maaf ada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Semoga sedikit bermanfaat dan jawaban-jawaban bisa memberikan juga faedah ilmu. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk memberikan pemahaman dan juga pengamalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri pembahasan dan kajian pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.